Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menunjukkan video kami dengan tema proklamasi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fadil Al-Farisi. Nama saya Aulia Fazila Natasha. Nama saya Umi Khairunisa. Selamat menyaksikan. Satu, kebijakan Jepang dan dampaknya. Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942 dengan tujuan menguasai sumber daya alam dan memanfaatkan tenaga rakyat untuk kepentingan perang. Jepang menerapkan kebijakan Romusha, yaitu kerja paksa tanpa upah yang layak dan kondisi kerja yang sangat berat. Selain itu, rakyat juga diwajibkan menyerahkan hasil bumi seperti padi, sehingga banyak terjadi kelaparan. Jepang mengontrol pendidikan, pers, dan organisasi rakyat agar mendukung kepentingannya. Akibatnya, rakyat menderita kemiskinan dan banyak korban jiwa. Namun, pendudukan Jepang juga menumbuhkan kesadaran nasional serta memberikan pengalaman berorganisasi dan militer bagi rakyat Indonesia. 2. Perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Secara fisik, terjadi perlawanan bersenjata seperti perlawanan peta di Blitar yang dipimpin Supriyadi, serta perlawanan di Aceh dan Singapura. Selain itu, perjuangan dilakukan melalui jalur organisasi dan politik dengan memanfaatkan BPUPKI dan PPKI untuk merumuskan dasar negara dan UUD 1945. Golongan pemuda juga melakukan perjuangan bawah tanah dengan menyebarkan semangat kemerdekaan secara diam-diam. 3. Perbedaan golongan tua dan golongan muda. Menjelang kemerdekaan, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua seperti Soekarno-Hatta bersikap hati-hati dan ingin proklamasi dilakukan melalui PPKI. Sementara itu, golongan muda mendesak agar proklamasi segera dilakukan setelah Jepang menyerah, agar kemerdekaan tidak dianggap sebagai hadiah Jepang. Perbedaan ini memicu terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Yang keempat, Proklamasi 17 Agustus 1945 dan maknanya. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, bangsa Indonesia segera mempersiapkan proklamasi. Naskah proklamasi disusun di Rumah Laksamana Maeda dan dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945. Proklamasi menandai lahirnya negara Indonesia, berakhirnya penjajahan, serta menjadi dasar hukum dan politik bangsa Indonesia. Yang kelima, pembentukan pemerintahan awal Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 serta mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Selanjutnya dibentuk kementerian, provinsi, KNIP, dan BKR untuk menjalankan pemerintahan dan menjaga keamanan negara. Dukungan rakyat dan sistem pemerintahan. Proklamasi disambut dengan gembira oleh rakyat Indonesia. Bendera merah putih dikibarkan di berbagai daerah, dan berita kemerdekaan disebarkan melalui radio dan surat kabar. Rakyat juga membentuk laskar-laskar untuk mempertahankan kemerdekaan.
pada awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD 1945. Meskipun dalam perkembangannya sempat berubah menjadi sistem parlementer. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem ini, Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan negara. Namun, kondisi politik dan keamanan yang belum stabil, sistem pemerintahan Indonesia kemudian mengalami perubahan menjadi sistem parlementer. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan keadaan dan menjaga persatuan bangsa. Sekian video dari kami. Terima kasih banyak sudah menonton. Kalau ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.